Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport channel YouTube ini. Nah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua. Nah, teman-teman, banyak berita yang beredar di luaran sana terkait dengan katanya Pi Network ini sudah open mainnet di suatu negara, dan di masa close mainnet juga katanya ini ternyata sudah bisa membayar menggunakan hotel. Ada lagi kebohongan publik yang diberitakan melalui video terkait dengan kartu debit dan kartu kredit. Ternyata itu hanya dipasang stiker, jadi seakan-akan itu adalah kartu debit atau kartu kreditnya Pi Network itu sendiri. Nah, inilah sebenarnya informasi yang bukan mendidik tetapi malah menjerumuskan dan membuat pandangan orang terhadap Pi Network itu menjadi lebih buruk. Jadi sebenarnya informasi core team itu sudah sangat jelas. Kita bisa melihat di mana roadmap-nya itu. Roadmap-nya itu sangat jelas sekali. White paper-nya itu sangat jelas sekali. Pi Network ini akan kemana itu jelas sekali di white paper tersebut. Janganlah kita membangun opini-opini sesat yang pada akhirnya bukan menguntungkan, malah merugikan banyak pionir dan membuat pandangan masyarakat itu terhadap project dari Pi Network ini menjadi salah, teman-teman, atau menjadi bias di luaran sana. Kali ini kita akan melihat apa sebenarnya tujuan dari Nicholas membangun Pi Network ini. Tentunya di dalam suatu bisnis ada tujuan yang harus dicapai. Nah, saya ketika membaca roadmap-nya, ketika membaca white paper-nya dari awal, itu saya salut terhadap Nicholas. Jadi teman-teman, tinggal teman-teman buka saja di aplikasi Pi Network, lalu teman-teman klik di baris 3 yang ada di kiri atas, lalu teman-teman langsung scroll ke bawah atau lihat saja di situ ada yang namanya white paper atau buku putih dalam bahasa Indonesia. Teman-teman klik saja itu, lalu nanti teman-teman baca. Teman-teman bisa copy, masukkan ke Google Translate jika teman-teman kurang memahami bahasa Inggris seperti saya juga. Tetapi kita bisa menganalisa apa yang diungkapkan melalui white paper tersebut dari Nicholas itu sendiri. Nah, teman-teman, ternyata Nicholas di sini melihat ada satu kesenjangan. Saya tidak tahu apakah dia risetnya itu ke luar negeri juga atau hanya di Amerika Serikat. Tetapi di sini dia mengambil satu kesimpulan bahwa ada terjadi kesenjangan sosial atau kesenjangan ekonomi terhadap satu masyarakat yang belum banyak memahami cryptocurrency. Terutama mungkin di Amerika Serikat sudah banyak yang tahu tentang kripto, tetapi karena kesenjangan itu yang saya katakan tadi, mengapa terjadi kesenjangan? Jadi dia merujuk kepada Bitcoin. Nah, kita tahu Bitcoin ini adalah koin yang termahal saat ini atau kripto yang termahal. Kenapa saya katakan kesenjangan? Karena dia melihat nih, ternyata tidak banyak orang yang bisa mengakses Bitcoin ini. Artinya, ketika mining Bitcoin, kamu harus mempunyai perangkat yang luar biasa mahalnya. Itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang kaya, teman-teman. Orang-orang yang kelas bawah itu tidak bisa mendapatkan yang namanya Bitcoin secara mining atau gratis, teman-teman. Nah, inilah pandangan Nicholas menjadi satu riset dari Nicholas sendiri sehingga menciptakan yang namanya Pi Network ini. Kita akan baca, teman-teman, ya, dari white paper yang ada saat ini. Nah, teman-teman, ini saya sudah translate dalam bahasa Indonesia. Di sini dia katakan masalah aksesibilitas cryptocurrency generasi pertama. Jadi di sini dia melihat Bitcoin yang susah untuk diakses dan susah untuk mendapatkan Bitcoin tersebut di orang-orang kalangan kelas bawah, teman-teman. Itu sebabnya di sini Nicholas katakan bahwa model ekonomi Pi adalah menyeimbangkan kelangkaan dan akses. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Nicholas saat ini adalah mining mobile. Nah, jadi dari kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, bahwa tidak semua masyarakat yang bisa mengakses, sehingga Nicholas memutuskan untuk bagaimana cara dia membuat satu koin dengan mendapatkan itu secara gratis tetapi menggunakan handphone. Kenapa handphone yang diambil oleh Nicholas, teman-teman? Karena di seluruh dunia semua kalangan itu mempunyai handphone. Jadi dengan Anda mempunyai handphone Android saja sudah bisa melakukan mining. Tapi kalau saya lihat di sini sebenarnya lebih ke airdrop. Namun inilah yang dikatakan Nicholas, mining menggunakan handphone. Jadi itulah kenapa dipilih HP, karena itu lebih banyak yang menggunakan, teman-teman. Oke, jadi utilitiesnya di sini adalah memonetisasi sumber daya yang belum dimanfaatkan di peer-to-peer. Sumber daya itu adalah proyek-proyek yang saat ini sudah banyak masuk di
di browse itu sendiri. Kita lanjut teman-teman ya. Saat dunia menjadi semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital pertama untuk orang biasa, mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Jadi tujuan diciptakannya Pi Network ini adalah untuk orang biasa. Itu sebabnya saya katakan ketika dia melihat kesenjangan sosial, ketika Nicholas ini melihat kesenjangan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat, maka dia memutuskan untuk menciptakan satu koin, yaitu cryptocurrency koin Pi, untuk membuat orang biasa pun itu bisa berpartisipasi atau bisa mendapatkan cryptocurrency tersebut dengan cara gratis. Ini luar biasa teman-teman. Misi kami membangun cryptocurrency dan platform kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang-orang biasa. Ini luar biasa misinya ya teman-teman. Jadi membangun cryptocurrency yang bisa diakses oleh kalangan bawah, bukan hanya orang-orang kaya. Visi kami membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi mereka akan membangun suatu ekosistem di dunia sebesar mungkin agar mendorong koin Pi ini bisa diterima di semua negara. Itulah kenapa koin Pi ini diciptakan teman-teman ya. Jadi membangun pasar peer-to-peer yang sangat besar, bukan hanya di satu negara tapi di berbagai ataupun di seluruh dunia. Nah, inilah yang harus Anda perhatikan teman-teman. Kenapa saya katakan tadi bahwa kesenjangan sosial, ada juga kesenjangan ekonomi. Nah, di sini dia katakan bahwa misi Pi adalah untuk seinklusif mungkin kami akan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan pemula blockchain. Memang ada blockchain yang akan dibuat oleh Pi Network ini teman-teman ya. Jadi kita akan lihat, kita akan menunggu nanti blockchain-nya. Tapi pada intinya di fase 3, dia tetap akan listing sesuai dengan informasi yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Listing ke sekitar 15 exchanger yang sudah terdaftar dan sudah di list oleh Pi Network itu sendiri. Saat ini transaksi keuangan sehari-hari kita bergantung pada pihak ketiga terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya, dia memberikan ilustrasi nih teman-teman. Ketika Anda melakukan transaksi bank, sistem perbankan mencatat dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan terpercaya. Demikian pula, ketika Cindy mentransfer $5 ke Steve menggunakan PayPal, dia memberikan contoh PayPal. PayPal menyimpan catatan pusat $5 yang didebit dari akun Cindy ke akun dari Steve ini. Perantara seperti bank, PayPal, dan anggota lainnya dari sistem ekonomi saat ini memungkinkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan di dunia. Jadi benar teman-teman ya, ketika kita melakukan transfer baik dari bank, artinya sistem itu secara otomatis diatur oleh perbankan. Namun, peran perantara terpercaya ini juga memiliki keterbatasan. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa Nicholas melihat rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat sehingga Pi Network ini diciptakan. Nilai yang tidak adil. Nah, inilah apa nilai yang tidak adil. Jadi, perantara seperti bank katanya atau PayPal, perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam menciptakan kekayaan. Kapitalisasi pasar PayPal adalah 130 miliar US dollar, tetapi hampir tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka. Jadi benar, kalau kita transfer melalui bank atau PayPal, pasti ada pemotongan-pemotongan di situ. Nah, itu masuk kemana? Yaitu masuk ke bank. Jadi tidak ada manfaat sebenarnya yang diberikan bank kepada kita atau PayPal, tetapi malah sebaliknya. Nah, itu yang dilihat oleh Nicholas. Lalu biaya. Bank dan perusahaan membebankan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya ini seringkali secara tidak proporsional berdampak pada populasi berpenghasilan rendah yang memiliki alternatif paling sedikit. Teman-teman, jadi biaya seperti saya sudah singgung tadi, ketika kita mentransfer baik menggunakan PayPal ataupun bank, itu pasti ada pemotongan biaya. Nah, disitulah ketidakadilan menurut Nicholas. Nah, ada juga sensor. Nah, sensor di sini artinya begini. Jika perantara terpercaya tentunya memutuskan bahwa Anda seharusnya tidak dapat memindahkan uang Anda, itu dapat membatasi pergerakan uang Anda. Jadi di bank pun itu, ketika sistem atau ada masalah dan sistem mengatakan diblokir, maka kita tidak bisa mengirim uang kita. Atau ketika ada bermasalah, kita tidak bisa mentransfer uang kita. Nah, inilah yang dibuat Nicholas blockchain ini agar bagaimana caranya kita
Tidak ada lagi penghalang seperti itu, teman-teman. Lalu, diizinkan perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat secara sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Artinya begini, ketika kita punya tabungan di bank atau di PayPal, itu semua mendapatkan izin dari otoritas. Sehingga Nicholas melihat di sini bahwa ada ketidakadilan. Jadi Nicholas mau buat ini adalah semua itu kita yang kendalikan. Tidak ada izin, tidak ada hal-hal yang merugikan kita nantinya. Nah, memang sistem blockchain itu seperti itu. Lalu itu real time tercatat dan kita sendiri yang menggunakan seperti di Indodax dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nicholas Kokallis, teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga Nicholas Kokallis membentuk satu koin kripto yaitu Pi Network agar tidak ada lagi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Tentunya sebelum dia membuat koin ini, dia sudah meriset beberapa negara mungkin ya teman-teman, atau mungkin cuma Amerika, tetapi bisa mewakili dari seluruh dunia. Nah, inilah sebabnya kenapa Nicholas membentuk yang namanya Pi Network. Nah, teman-teman di sini harus pahami. Itu sebabnya saya katakan kita mengikuti roadmap. Baca baik-baik white paper itu agar teman-teman tahu sebenarnya tujuan Pi Network ini diciptakan untuk apa. Dan kapan open mainnet itu sudah dijelaskan di fase 3. Scroll ke bawah saja teman-teman lihat di white paper. Di situ sudah dikatakan jika Pioneer semua atau project-project dari Pioneer ini sudah dinyatakan sah dan sudah bisa untuk di open mainnet, sehingga open mainnet itu akan dibuka, teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kita bisa lebih logis lagi dan lebih banyak mendapatkan informasi dari white paper yang ada di Pi Network. Sekian dari saya, thank you.